Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wa dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li syu'amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Allah. Fa in lam taf'alu, maka jika tidak mengerjakan kalian, walam tamtathilu, dan tidak melaksanakan kalian, bima, dengan sesuatu, umiru, yang diperintahkan itu mereka, walam tatayaqqanu, dan tidak meyakini kalian, lisirrima, bagi rahasia sesuatu, muni'u, yang dilarang itu mereka, minhu, dari itu ma, fa'dhanu, maka umumkanlah kalian, ai intadhiru, tunggulah kalian, wa'lamu, dan ketahuilah kalian, biharbin, dengan peperangan, azimin, yang agung, nazilin, yang turun, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutajalli, yang menampakkan diri Allah, bismil muntakim, dengan nama al-muntakim, yang maha menyiksa, wa rasulihi, dan rasulnya Allah Ta'ala, at-tabi', yang mengikuti itu rasulullahu, bagi Allah, al-mutakhalliq, yang berakhlak itu rasul, bi akhlaki, dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Wa in tubtum, dan jika bertaubat kalian, minal irtiba, dari adanya pengembangan harta, wal inma, dan pengembangan harta, ala hadza tariqil akhasil akhbath, atas cara yang buruk dan kotor, falakum, maka ialah bagi kalian, fi dinikum, di dalam agama kalian, ru'usu amwalikum, ialah modal pokok kalian, la tazlimuna,
tidak berbuat zalim kalian bi akhdhiz ziyadah dengan mengambil tambahan, wa idlafi malil gharim dan menghancurkan harta benda orang yang berhutang bila iwadin dengan tanpa ganti, wala tuzlamun dan tidak pula dianiaya kalian, tatadarrarun mengalami mudarat kalian bil matali dengan adanya pengawasan, wa taswif dan penundaan, wa ta'wikil ada dan mengundurkan adanya pelaksanaan pembayaran utang, wa ta'khiriha dan mengakhirkannya. Oke ya. Sebelum ayat ini kan disebutkan wa dharu ma baqiya minar riba ya. Tinggalkan sisa-sisa praktek riba itu jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ketika sudah turun larangan tentang riba yang semula oleh sebagian orang itu dianggap sama dengan praktek jual beli, jadi ketika sudah turun larangan tentang riba itu, maka hentikanlah praktek riba itu. Hentikan. Sebagai wujud respon kita, sebagai wujud imtithal kita, pelaksanaan kita terhadap adanya pengembangan harta benda yang dibenarkan. Jadi ketika sudah turun adanya larangan, maka otomatis wajib dihentikan adanya sisa-sisa dari praktek atau pengembangan riba itu sendiri. Nah, fa illam taf'alu ya. Jika kalian tidak melaksanakan adanya apa yang diperintahkan. Diperintahkan untuk meninggalkan riba itu. Jika kalian tidak menjunjung tinggi adanya perintah Allah Ta'ala untuk meninggalkan riba itu, maka fa'dhanu, umumkanlah bahwa kalian itu sesungguhnya menentang perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini berarti ya, ketika orang-orang itu tidak menggubris adanya larangan untuk mengembangkan praktek-praktek riba itu, ketika tidak menggubris, maka muncul ungkapan fa'dhanu biharbin minallah. Maka umumkanlah perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Artinya apa? Ada ancaman ketika larangan-larangannya itu tetap dilabrak. Ada ancaman. Nah, ancaman itu fa'dhanu biharbin minallah wa rasuli itu, adanya ancaman itu sesungguhnya merupakan wujud kasih sayang Allah Ta'ala yang tegas. Jadi ketika kasih sayang Allah Ta'ala yang lembut itu tidak dihiraukan, maka muncullah wujud kasih sayang yang sifatnya tegas. Jadi ancaman itu sesungguhnya adalah kasih sayang yang tegas, karena kasih sayang yang lembut sudah tidak digubris. Jadi apakah Allah Ta'ala itu menurunkan karunia-Nya ya, atau menurunkan ancaman? Dua-duanya sesungguhnya merupakan wujud kasih sayang. Jadi ya, kalau begitu, maka neraka sekalipun itu sesungguhnya adalah wujud dari kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi ketika kasih sayangnya berupa angin surga tidak mempan, tidak digubris, tidak dihiraukan, maka kemudian yang ditampilkan oleh Allah Ta'ala adalah wujud kasih sayangnya yang lahiriahnya merupakan ancaman, merupakan siksaan, tapi batiniahnya merupakan kelembutan kasih sayang Tuhan. Karena itu ada ungkapan batinuhu fihir rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Jadi ada karunia ya, karunia yang bungkusnya itu siksaan, tapi karunia itu.
Karena dalamnya itu rahmat. Allah misalnya yang memberikan rasa sakit atau ujian-ujian yang tidak enak kita rasakan, itu sesungguhnya masuk dalam kategori batinuhu fir rahmah. Jadi batinnya itu tetap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya Allah menyapa hamba-hambanya itu dengan karunia yang dibungkus oleh adanya penderitaan. Untuk apa tujuannya ya? Kok tidak misalnya Allah Ta'ala menyapa dengan karunia-Nya yang penuh dengan kelembutan? Kok harus ada yang dibungkus dengan adanya penderitaan? Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendewasakan rohani manusia. Sebab seandainya manusia itu terus-menerus dikasih karunia yang bungkusnya kelembutan, maka manusia itu akan senantiasa tumbuh dalam kemanjaan demi kemanjaan. Dan ketika manusia itu tumbuh dalam kemanjaan demi kemanjaan, sungguh manusia itu tidak akan pernah mencicipi nikmatnya kedewasaan rohani. Maka itulah sebabnya ya, tidak ada satupun nabi dari mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diuji oleh penderitaan. Itu tidak ada. Tidak ada. Semuanya itu diuji atau dibasih karunia yang bungkusnya itu penderitaan, kegetiran. Semuanya. Nah, kalau demikian, kata Syekh Fakhruddin Attar, adakah engkau ingin mengatakan bahwa gampang jalan untuk sampai kepada Allah itu? Kenanglah baik-baik ketika Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur dan ke dalam penjara. Kenanglah baik-baik Nabi Ibrahim yang harus terbakar di tengah api Namrud. Kenangkanlah Nabi Isa yang karena ketakutan ibunya setelah beliau dilahirkan dihanyutkan ke samudra. Kenangkanlah Nabi Isa yang diburu oleh orang-orang Yahudi yang tidak paham bahasa cinta untuk dibunuh. Lalu yang terakhir, merataplah, kenangkanlah penderitaan Nabi pungkasan yang harus terusir dari kampungnya sendiri. Adakah kau ingin mengatakan bahwa jalan kepada Allah Ta'ala itu mudah? Sama sekali tidak. Tidak mudah. Tapi ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kuda-kuda rohani yang kukuh, maka segetir apapun kita akan dimudahkan untuk lolos agar kita wusul, agar kita sampai kepada hadiratnya itu. Jadi karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa mengandalkan kekuatannya dan sampai kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada. Orang semakin mendapatkan tempat yang terkasih di hadapan Allah Ta'ala, maka orang itu semakin dianugerahi berbagai macam karunia yang bungkusnya tidak mengenakkan. Yang bungkusnya tidak mengenakkan. Karena itu ketika ada orang memproklamirkan diri kepada Kanjeng Rasul, orang itu bilang, "Ya Rasul, saya jatuh cinta kepadamu." Beliau kemudian menjawab, "Bersiap-siaplah untuk menderita." Jadi itu karunia yang bungkusnya itu adalah kegetiran demi kegetiran. Jadi ya, orang yang diajak berperang, diajak untuk mengumumkan perang ini, kemudian orang itu merasa gentar dalam batinnya, itu orang yang beruntung itu. Jadi kalau ada misalnya di antara kita gemar sekali dosa-dosa, doyan dosa-dosa, kemudian dikasih sandungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gentar kemudian hatinya, merasakan takut, beruntung itu. Beruntung. Sebab itu merupakan titik mula dari munculnya keinsafan.
Jauh lebih beruntung ketimbang orang yang gemar melakukan dosa-dosa, doyan dosa-dosa, dan Allah Ta'ala tidak mengingatkannya, tidak menegurnya. Sampai akhirnya orang itu terkejut oleh pilihan nasibnya sendiri. Kenapa yang aku tempuh jalan penderitaan dosa-dosa yang kelihatannya lahiriahnya sangat menyenangkan. Jadi beruntung masih. Jadi kalau orang melanggar kemudian oleh Allah Ta'ala dikasih peringatan, segetir apapun peringatan itu tetap merupakan wujud keberuntungan. Keberuntungan. Nah, paling tidak enaknya suasana batin adalah kalau ada di antara orang yang beriman dan itu tidak digubris oleh Allah. Itu paling sengsaranya batin itu, tidak digubris ya. Seperti cerita tentang dua sahabat Nabi ya. Dua sahabat Nabi yang menyimpang dari adanya himbauan Nabi untuk teguh di dalam peperangan. Kemudian yang dua ini melenceng, lama didiamkan, dan itu sangat menderita. Sangat menderita. Terus Kanjeng Rasul itu juga karena mengikuti Allah, ya, maka apa yang Allah Ta'ala tidak suka, beliau pasti tidak suka. Tidak suka. Sehingga orang yang tidak digubris oleh Kanjeng Rasul itu merasakan betapa sangat sempit hidupnya. Sempit sekali hidupnya. Bumi yang seluas-luasnya ini dirasakan sedemikian sempit. Karena tidak digubris, tidak dihiraukan oleh Kanjeng Rasul. Tidak dihiraukan. Maka sebaliknya, mendapatkan penerimaan dari Allah, mendapatkan penerimaan dari Kanjeng Rasul, itu serasa kenikmatan dan kebahagiaan surga. Kenikmatan dan kebahagiaan surga. Kenapa? Karena mendapatkan perkenan dari Allah dan Rasulnya. Mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Jadi karena itu, kalau sampai dalam hidup ini ya, Rasulullah memperkenankan diri kita, rampung itu hidup kita, rampung. Sudah kebahagiaan yang tak terpermanai itu, yang tidak terukur nilainya. Jadi makanya ya, konon orang yang pernah menyaksikan beliau di dalam mimpi, menyaksikan Kanjeng Rasul dalam mimpi, maka orang itu akan menyaksikan beliau ketika jaga. Nah, ada beberapa tafsir yang menyatakan terhadap hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Orang yang menyaksikan aku dalam mimpinya, orang itu akan menyaksikan aku dalam keadaan terjaga. Konon itu ya, dalam beberapa tafsir itu disebutkan bahwa yang dimaksud akan menyaksikan Rasul ketika terjaga yaitu ketika sakaratul maut, beliau yang membimbing. Rampung itu. Rampung. Sudah pasti bahagia itu. Jadi ketika kita misalnya sakaratul maut, yang membimbing syahadat kita itu Rasulullah. Sudah. Alhamdulillah itu. Sudah kenikmatan luar biasa itu. Kenikmatan luar biasa. Karena berarti dengan demikian Rasulullah itu berkenan dan ridho kepada diri kita. Dan itu merupakan petunjuk bahwa Allah Ta'ala berkenan dan ridho kepada diri kita. Sebab beliau itu at-tabi' lahu, mengikuti Rasulullah, wal mutakhalliq bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wa in tubtum, jika kalian bertobat, artinya apa? Setelah dijelaskan bahwa tidak boleh mengembangkan harta benda dengan cara riba, lantas dihentikan, maka falakum ru'usu ambalikum, maka tetap milikmu lah modal perniagaan itu. La tazlimuna wa la tuzlamun.
engkau itu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Nah, semula akan berbuat zalim dengan cara meminjamkan sekian, tapi harus berbunga sekian. Itu kan semula berbuat zalim kepada para pengutang itu. Nah, ketika sudah bertobat, maka tidak lagi dilanjutkan praktek-praktek riba itu. Di saat itu, falakum ru'us amwalikum. Maka bagi kalian modal utama yang dimiliki kalian dalam pengembangan harta benda itu tetap milik kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim kepada orang-orang yang ngutang itu, wa la tuzlamun. Kalian juga tidak dianiaya. Tidak dianiaya. Nah, ini berarti apa ya? Ada 2 poin di dalam ayat ini. Yang pertama, fa illam taf'alu. Jika kalian tidak jerah, tidak bertobat, artinya tetap melanjutkan praktek-praktek riba, maka ada ancaman. Jadi, tapi wa in tubtum, jika kalian bertobat, maka kalian itu berarti apa? Berarti sudah terselamatkan. Tidak zalim dan tidak dizalimi, tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Jadi 2 poin ini sesungguhnya berlaku dalam perkara apa saja. Dua poin ini berlaku dalam perkara apa saja. Jadi di dalam agama itu ada apa? Ada ancaman bagi para pelanggar, tapi juga ada janji-janji pahala bagi orang yang patuh. Nah, 2 pagar ini merupakan cara Allah Ta'ala membimbing kita manusia agar selamat. Nah, nanti bisa melampaui 2 ini, yaitu ketika orang mengerjakan kebaikan tanpa harus ada kewajiban untuk mengerjakan kebaikan. Tanpa harus adanya perintah yang mewajibkan orang mengerjakan kebaikan. Kenapa orang ini tetap mengerjakan kebaikan? Karena sudah menikmati kebaikan-kebaikan. Berarti bukan karena diwajibkan orang ini mengerjakan kebaikan. Maka karena itu ya, di alam kubur itu banyak orang-orang wali yang tetap sholat. Padahal sudah gugur loh kewajiban sholat di alam kubur itu. Sholat itu kan wajibnya ketika masih hidup. Kalau udah mati kan tidak wajib. Nah, tapi tetap mereka mengerjakan sholat. Kenapa? Seneng. Jadi bukan karena diwajibkan. Juga bukan karena ada ancaman kalau tidak mengerjakan sholat. Tidak. Jadi mereka tetap sholat karena mereka sudah kadung senang mengerjakan sholat. Nah, orang yang seperti ini, biarpun tidak berhadapan dengan perintah, tetap mengerjakan kebaikan. Atau juga orang seperti ini, biarpun tidak berhadapan dengan adanya larangan, tetap menjauhi larangan. Kenapa? Karena melanggar aturan, melanggar adanya larangan itu adalah kegetiran yang luar biasa. Jadi orang itu kalau sudah tahu bacinnya dosa, baunya dosa, maka orang itu sama sekali tidak tertarik dengan dosa-dosa. Kenapa? Bau tengik dosa-dosa itu. Bau tengik. Dan berbahaya. Pernah Kanjeng Rasul itu ketika bersama para sahabatnya dari Madinah ke Mekah, lewat di sekitar perkampungan kaum Ad. Awas, kata beliau. Hati-hati, jangan dekati itu. Itu tempat dulu kaum Ad dihancurkan. Jadi ya, tempat orang-orang yang dihancurkan karena dosa-dosa itu, tempat itu bisa menjadi sarang penyakit loh. Bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Itu menunjukkan bahwa dosa-dosa itu adalah penderitaan. Dosa-dosa itu bau tengik sebenarnya. Karena itu ya, kalau sampai dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tengiknya dosa-dosa itu, orang pasti jijik dengan dirinya sendiri. Pasti jijik. Dan di antara sesama pasti tidak akan mau bergaul. Kenapa? Kau bau katanya. Nah, orang yang disebut bau itu bilang, kamu juga tidak kalah baunya. Cuman karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi enak adanya perkawanan pertemanan. Sehingga di antara sesama itu tidak saling mengancam dengan adanya tengiknya dosa-dosa itu. Tidak saling mengancam. La tazlimuna wa la tuzlamun.
Jadi enak kita tidak zalim dan kita tidak dizalimi. Enak kita tidak menganiaya orang dan kita tidak dianiaya. Itu hidup yang enak, itu sudah. Hidup yang enak. Bayangkan kalau hidup kita dibayang-bayangi oleh penganiayaan orang lain. Atau hidup kita dibayang-bayangi harus menganiaya orang lain. Oh, itu penderitaan itu. Penderitaan. Dan penderitaan karena menganiaya itu bisa penderitaan yang dibawa hingga ke alam keabadian. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oke. Moga-moga manfaat dan barokah ilmu kita sehingga sisa umur kita menjadi semakin cemerlang secara rohani di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita makin bermanfaat bagi sesama. Amin ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bibika khairil khalqi